pelajaran diniyah, yaitu untuk sekarang pelajaran diniyah, pelajaran fikih. Boleh kalian buka buku fikihnya, ya. Kalian persiapkan buku fikih, kemudian dibuka halamannya, halaman 2, yaitu bab pertama untuk semester 1. Fikih membahas tentang bab 1 tentang sholat maktubah, yaitu sholat 5 waktu atau sholat fardu yang diwajibkan, yaitu sholat 5 waktu. Yang perlu kalian perhatikan, yang pertama, kalian harus memahami arti sholat. Yang pertama, kalian harus memahami arti daripada sholat. Kemudian yang kedua, dasar hukum. Dasar hukum diwajibkan sholat. Dan yang ketiga, ketentuan sholat 5 waktu. Yang keempat, syarat wajib sholat. Dan yang terakhir, kelima, adalah syarat sah sholat. Baiklah anak-anak sekalian, yang pertama, memahami arti sholat. Arti sholat memiliki makna yang sangat banyak, ya. Tergantung rangkaian kalimatnya. Yang pertama adalah ada arti sholat yang mengandung arti doa. Ini tercantum di dalam surat At-Taubah ayat 103. Baik, Bapak bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa shalla 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, sholatlah kamu untuk mereka, berdoalah kamu untuk mereka, karena doa kamu membuat atau menjadikan ketenangan, ketentraman bagi jiwa dan hati mereka. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian pengertian doa yang kedua, pengertian sholat yang kedua adalah rahmat. Ini tercantum di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi dan mengucapkan selamat kepadanya. Pengertian rahmat di sini atau pengertian sholat di sini, Allah bersolawat kepada Nabi, artinya Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalaulah malaikat yang bersolawat kepada Nabi, maka itu mengandung arti bahwa malaikat memohonkan ampun kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau yang bersolawat itu orang-orang yang beriman, maka sebenarnya artinya dia meminta agar dia diberikan rahmat, sebagaimana memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah pengertian daripada atau arti daripada sholat. Jadi yang pertama, arti sholat adalah doa, tercantum di dalam surat At-Taubah ayat 103. Dan yang kedua adalah arti sholat rahmat. Ini tercantum di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Yang selanjutnya adalah dasar hukum diwajibkannya sholat. Dasar hukum diwajibkannya sholat,
itu tercantum di dalam surat An-Nisa ayat 103 dan juga tercantum di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Di situ ada waqimis sholat innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian yang ketiga adalah ketentuan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu diantaranya adalah sholat zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian subuh. Sholat zuhur 4 rakaat dan waktunya adalah sholat zuhur itu mulai condongnya matahari ke arah barat dan berakhirnya sholat zuhur itu yaitu bayangan atau panjangnya bayangan itu sama dengan suatu benda. Kemudian yang kedua adalah sholat asar. Sholat asar juga 4 rakaat dan waktu sholat asar yaitu bayangan suatu benda sama dengan benda sampai keluar sampai terbenam matahari. Kemudian yang ketiga adalah waktu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib adalah terbenam matahari dan berakhir sampai ada bayang-bayang merah di arah barat atau di langit atau keluar bayang-bayang kuning. Kemudian waktu isya adalah waktunya sampai diawali dari keluarnya bayang-bayang atau mega kuning sampai terbit fajar shodiq. Dan waktu sholat subuh yang 2 rakaat yaitu mulai terbit fajar shodiq sampai terbit matahari. Dan alhamdulillah anak-anak sekalian, untuk waktu sholat sekarang lebih mudah karena sekarang bisa menggunakan jam. Bahkan banyak sekali jam-jam yang otomatis, bahkan di dalam handphone ataupun di masjid-masjid itu sudah ada jam yang pada saat masuk waktu sholat maka kita mengetahui bahwa itu adalah sholat apa. Dan yang selanjutnya adalah tentang syarat-syarat wajib sholat. Syarat-syarat wajib sholat diantaranya yang pertama adalah orang yang beragama Islam. Berarti orang yang bukan beragama Islam itu tidak wajib sholat. Yang kedua adalah balik. Balik itu mencapai atau mengikuti ada 3 kriteria. Yang pertama sudah sampai usia 15 tahun. Yang kedua keluar mani. Dan yang ketiga adalah yang sudah haid ya bagi perempuan. Kemudian yang ketiga syarat daripada wajib sholat adalah orang yang berakal sehat, yaitu orang yang memiliki akalnya yang sehat. Kalau orang yang gila atau orang yang sakit akalnya, maka itu tidak diwajibkan baginya untuk melaksanakan ibadah sholat. Dan yang terakhir syarat sah sholat. Syarat sah sholat yang pertama adalah bersih dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Yang kedua adalah bersih pakaian, tempat, dan juga badan kita. Yang ketiga menutup aurat. Yang keempat sudah masuk waktu sholat. Dan yang kelima kita mengetahui rukun, syarat, dan yang membatalkan ibadah sholat. Demikianlah anak-anak sekalian untuk pelajaran fikih. Mudah-mudahan kalian mengerti, mudah-mudahan kalian paham. Dan Bapak sarankan walaupun kalian belajar di rumah, kalian tetap semangat. Insyaallah nanti akan ada tugas bagi kalian yang akan Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.